Coach Sintayong buka suara, tanggal keberangkatan timnas ke Paris ditetapkan. Martin Paes sambut debut di Olimpiade. Nama Marcelo Ferdinand jadi sorotan. Ali Jazim doakan timnas menang. Nathan Chuawon trending topik. Justin Hubner tiba di Jepang. Nama Elkan Bagot menggema. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia U23 Marcelo Ferdinand disebut menunjukkan sikap kurang simpatik usai laga melawan timnas Irak di perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 tadi malam. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan timnas Irak dengan skor akhir 2-1. Penampilan Ferdinand pun menjadi sorotan pada laga tersebut. Ya, Marcelo Ferdinand tampil kurang maksimal dalam laga semalam. Ia bahkan mendapatkan sorotan dari warganet tanah air karena dianggap egois dalam bermain. Marcelo dinilai bahwa ia ingin menunjukkan kehebatannya sendiri dibandingkan bermain sebagai tim untuk membawa kemenangan bagi timnas Indonesia. Bagi para warganet, jika saja Marcelo mau sedikit menurunkan egonya, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menempati urutan ketiga di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Kritikan dari para warganet ini ternyata ditanggapi oleh Marcelo Ferdinand. Pemain klub Liga 1 Belgia itu mengunggah postingan di Instagram Story eksklusifnya. Tampaknya Marcelo sengaja mengunggah di IG Story-nya agar tidak ramai diketahui publik, namun postingan itu bocor juga ke media sosial. Dalam unggahannya, Marcelo memposting tulisan hahaha negara lucu tulis sang pemain. Postingan ini pun langsung ramai dianggap warganet Indonesia sebagai sikap anti kritik Marcelo. Marcelo diminta belajar dari rekan setimnya yaitu Rizky Ridho yang meminta maaf karena terkena kartu merah saat penampilan melawan Uzbekistan. Semoga saja bisa dinasihati sama Ridho biar nggak kebablasan. Sayang banget kalau sampai nggak kepakai di timnas gara-gara bad attitude kayak yang sudah, ujar seorang warganet. Timnas Indonesia U23 dikabarkan resmi tidak akan membawa Justin Hubner ke Paris untuk babak playoff Olimpiade 2024 nanti. Bek berusia 20 tahun itu akan absen membela skuad Garuda Muda melawan Guinea U23. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2024 itu pada 9 Mei 2024. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji menyatakan bahwa semua pemain abroad Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini akan terbang ke Paris terkecuali Justin Hubner. Itu artinya 5 pemain abroad milik tim Merah Putih itu bisa memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23. Kelimanya yaitu Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand, Pratama Arhan dan juga Nathan Chuawon. Timnas Indonesia U23 akan berangkat ke Paris dalam waktu dekat ini. Skuad Garuda Muda akan terbang pada Sabtu 4 Mei 2024 ini. Kecuali Hubner, semua pemain timnas Indonesia U23 bisa terbang ke Paris, ujar Sumarji saat dihubungi Bola.net Jumat 3 Mei 2024. Untuk Justin Hubner, kabarnya sudah balik ke Jepang. Pemain berkaki kidal itu dibutuhkan Shigeru Osaka untuk berkompetisi di negeri Sakura. Dan kabarnya saat ini Justin Hubner sudah tiba di Jepang dan bergabung dengan klubnya saat ini. Absennya Justin Hubner ini akan sangat merugikan bagi timnas Indonesia U23, di mana lini belakang skuad Garuda Muda kini terancam bolong. Timnas Indonesia U23 berpeluang diperkuat amunisi baru untuk melawan Guinea U23 dalam upaya memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, Elkan Bagot disebut akan memperkuat Garuda Muda pada Kamis 9 Mei 2024 mendatang. Ya, perjuangan Timnas Indonesia U23 harus berakhir di Piala Asia U23 usai dibekuk oleh Timnas Irak dengan skor 2-1. Nantinya, agar lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia harus menjalani babak playoff melawan Guinea U23. Ya, sebelumnya Elkan Bagot tidak tampil di Piala Asia U23 2024 ini sebab menderita cedera pada Maret lalu dan baru pulih setelah skuad Garuda U23 sudah ditentukan. Oleh sebab itu, Elkan Bagot tidak bisa turut berpartisipasi dalam ajang bergengsi itu. Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk menjawab kemungkinan Bagot dipanggil, ujar Coach Sintayong usai konferensi pers melawan Irak. Namun di sisi lain Sumarji mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemanggilan ke Elkan Bagot. Semalam kami sudah melakukan pemanggilan ke Bagot, tinggal menunggu respon dari klubnya, pungkas Sumarji dikutip dari Bola.net.
Nama Nathan Chuaon kini terus ramai di media sosial tanah air, di mana Nathan Chuaon terlihat menduduki jajaran trending topik X dengan menghimpun lebih dari 28.000 tweet di Twitter. Maraknya sorotan ke Nathan Chuaon ini kabarnya dikarenakan penampilannya yang prima dalam laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Ya, timnas Indonesia U23 memang kalah dengan skor 2-1 dari timnas Irak. Kendati demikian, Nathan Chuaon dinilai bertarung habis-habisan untuk mengamankan posisi skuad Garuda Muda. Nathan tampak fokus menghadang serangan lawan sepanjang laga, terutama saat Hernando Ari melakukan kesalahan dengan menjemput bola akan tetapi gagal. Hal itu terjadi tepat di menit ke-73. Momentum itu dimanfaatkan pemain Irak untuk menargetkan bola ke gawang yang kosong. Namun pergerakan Nathan Chuaon yang begitu cepat, ia langsung menghadang sepakan lawan tersebut tepat di depan gawang tim merah putih. Tak heran jika banyak yang menjuluki Nathan Chuaon ini sebagai tulang punggung timnas Indonesia U23. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai pemain skuad Garuda Muda terbaik saat ini. Setelah berhasil mengalahkan timnas Indonesia U23, pemain timnas Irak Ali Jazim mendoakan skuad Garuda Muda untuk bisa mengalahkan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ya, timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan atas timnas Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dalam hal ini, Ali Jazim mendoakan skuad Garuda Muda bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya melawan Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024 nanti. Di sisi lain, Ali Jazim juga tidak menyangka bila timnas Indonesia U23 akan kalah dari negaranya, sebab skuad Garuda Muda sedang dalam performa yang bagus. Saya kecewa dengan Indonesia karena mereka tim yang bagus, ungkap Ali Jazim. Dan saya berharap kami berdua bisa lolos ke Olimpiade bersama-sama. Saya harap mereka menang di pertandingan playoff berikutnya dengan Guinea, tegas Ali Jazim. Coach Sintayong membeberkan fakta soal level individu pemain-pemain timnas Indonesia U23 ketika ditanya performa skuad Garuda Muda yang tidak stabil. Ya, timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi pertandingan penentu pemegang tiket Olimpiade Paris 2024 ini. Tim Merah Putih sempat memimpin lebih dulu berkat gol Ivar Jenner pada menit ke-19. Namun tak sampai 10 menit berselang, Irak pun mampu mencetak gol balasan. Usai pertandingan, Coach Sintayong mendapat pertanyaan dari wartawan asal Irak soal performa anak asuhnya yang terlihat menurun pada babak kedua. Saya pikir Irak bermain bagus di babak kedua tentunya, mungkin itu alasannya, tapi Anda bisa lihat pemain kami di setiap pertandingan. Tim kami tidak semuanya solid secara individu, dalam level performa yang berbeda, ucap Coach Sintayong. Hampir di setiap pertandingan, terkecuali 1-2 pemain, kami menempatkan pemain yang sama sebagai pemain inti, jadi sulit mempertahankan level kebugaran, mungkin itu jawabannya, jelasnya melanjutkan. Kiper keturunan Indonesia yang sebentar lagi akan segera dicap menjadi pemain timnas Indonesia yaitu Martin Paes, tampaknya ia bersemangat untuk mengincar momen debut spesialnya bersama tim Merah Putih. Hal ini diutarakan Martin Paes setelah kembalinya ke FC Dallas usai menjalani sumpah WNI di Jakarta pada Selasa kemarin. Kemudian klub yang menaungi Martin Paes itu yaitu FC Dallas mengunggah postingannya yang berisi wawancara khusus soal kesan-pesan sang pemain ketika berada di Indonesia. Disitulah Martin Paes mengungkapkan perasaan kebanggaannya, tak terkecuali untuk soal turnamen yang berpotensi akan diikuti oleh timnas Indonesia. Rasanya sangat senang meskipun saya menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, ujar Martin Paes dalam postingan FC Dallas. Kemudian Martin Paes pun membukakan penampilan dirinya pada ajang Olimpiade Paris 2024 ini bila tim Merah Putih mampu lolos. Perlu diketahui secara regulasi hal ini bisa terjadi meskipun Martin Paes telah berusia 25 tahun. Pasalnya FIFA memperbolehkan tim dengan kategori U23 diperkuat maksimal 3 pemain pada usia lebih di atasnya. Untuk peluang saat ini cukup baik bagi agenda timnas Indonesia, kata pemain keturunan Kediri itu. Kami sedang berjuang ke Olimpiade dan melaju ke fase kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, pungkas Martin Paes. Saya bersyukur dan punya peluang untuk kesempatan ke situ, tuturnya lagi menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.